Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Viva dari kelas 2B di 3 Teknik Sipil dengan nomor WP 210-2208. Pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tentang estimasi biaya tahap desain, yang mana estimasi biaya proyek sendiri adalah suatu proses penentuan atau determinasi tentang biaya-biaya yang terlibat pada suatu konstruksi untuk setiap proyek yang ada. Seni atau bisa juga disebut National Estimating Society, yang artinya seni memperkirakan kemungkinan jumlah biaya yang diperlukan untuk suatu kegiatan yang didasarkan atas informasi yang tersedia pada waktu itu. Metode-metode berdasarkan tahapan terbagi atas 4. Yang pertama, estimator konseptual atau bisa juga disebut fungsi fase skematik. Detailnya belum ada. Untuk metode yang kedua itu estimasi preliminary atau awal, yang tahapannya itu lebih definitif. Selanjutnya estimasi engineer, desainnya sudah ada dari konsultan. Sedangkan yang terakhir estimasi penawaran, total biaya, markup dan markup-nya udah selesai, itu dari kontraktor. Nah, tujuan estimasi sendiri untuk mengidentifikasikan kebutuhan sumber daya, biaya, dan durasi. Satu hasil dari estimasi biaya juga disebut dengan RAB atau proposal biaya. Nah, untuk tahapan RAB Engineering Design, yaitu pertama, gambar rencana, terbagi menjadi 2, menjadi daftar jenis-jenis pekerjaan dan daftar volume pekerjaan. Setelah itu, bagian yang 2 ini mencakup juga ada daftar bahan, koefisien bahan, daftar upah, koefisien upah, daftar alat, dan koefisien alat. Setelah itu, didapat harga bahan, harga upah, harga alat. Setelah itu, nanti akan didapat harga setiap jenis pekerjaan, lalu rencana anggaran biaya per kelompok, dan akan didapatkan rencana anggaran biaya total. Nah, 3 bagian dari RAB sendiri. Yang pertama, membaca gambar, rencana, dan memulai daftar urutan pekerjaan. Lalu menghitung volume pekerjaan dan HSP. Membuat RAB sendiri didapat dari volume kali harga satuan dan rekapitulasi total. Nah, selanjutnya, variabel-variabel yang mempengaruhi biaya proyek sendiri ada cuaca, transportasi, kondisi tanah, jumlah tenaga kerja, peralatan, dan keterbatasan subkontraktor. Hal-hal yang perlu disiapkan: pertama, daftar harga satuan bahan, daftar harga satuan upah, daftar sewa alat, data-data inflasi, tabel baja, daftar besi polos dan ulir. Selanjutnya, hal-hal yang perlu dikuasai oleh estimator. Pertama, membaca dan memperkirakan rencana. Yang kedua, pengetahuan matematika untuk volume, pengetahuan matematika untuk biaya material, dan memvisualisasikan gambar kerja serta memberikan solusi untuk beberapa masalah. Selanjutnya, RAB sendiri ialah analisa harga satuan pekerjaan. Kita mampu untuk menganalisa HSP sebelum pembuatan RAB. Nah, analisa HSP sendiri terbagi 2. Yang pertama, BOW atau Burgerlich Open Beurswaken pada 28 Februari 1921 pada zaman Belanda, dan yang kedua SNI 2002 sebagai dasar perhitungan. Nah, pertama, dilakukan membuat daftar uraian pekerjaan yang di breakdown dari gambar rencana, lalu menghitung volume menurut gambar desain. Yang ketiga, membuat daftar harga bahan, upah, dan alat, termasuk keuntungan kontraktor, ditambah inflasi, ditambah PPh atau upah. Nah, yang keempat, membuat daftar analisis satuan pekerjaan. Dan yang kelima, membuat RAB, yaitu volume kali harga satuan. Tahapan menyusun RAB sendiri yaitu pertama, menyusun daftar uraian pekerjaan. Sebelum itu membaca, menguasai gambar rencana atau RKS. Dan RKS maksudnya rencana kerja dan syarat-syarat. Lalu menyusun WBS dan daftar. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.